satu lagi, sebenarnya entrepreneurship itu menurut saya ya, yang sekarang saya rasakan itu bukan kita tuh menjadi pengusaha yang sukses gitulah ya, sukses dalam arti material gitu ya. Menurut saya entrepreneurship itu seperti mindset ya. Mindset apa? Maksudnya adalah jadi never stop learning gitu loh. Jadi kita tahu ada masalah di depan, kita coba solve dengan cara apapun, dengan cara yang inovatif, dan kita nggak akan berhenti untuk belajar gitu. Nah, sebagai entrepreneur kan belajar setiap saat ya, tiap detik kita belajar gitu. Nah, dari situ apa namanya? Karena memang tuntutan kalau nggak belajar kalah sama kompetitor. Justru itu yang membuat saya senang ya. Jadi ketika orang lain merasa ada impact kita ke kehidupan dia gitu loh. Nah, disitulah saya pikir, wah kayaknya jadi dosen lebih enak nih kan gitu kan. Jadi saya bisa sharing knowledge. Mana, Damang? Damang. Hah? Baik, alhamdulillah. Nah, ini Kak Jaki, Muhammad Jaki Arsari. Benar ya, Kak ya? Asari. Dan benar. Current statusnya tuh Kak Jaki sekarang dosen di salah satu universitas di Jakarta. Ini sekarang sebagai dosen di universitas di Jakarta, di BINUS. Awalnya Kak Jaki juga menempuh studi master degree di beberapa negara, ada di Portugal, Prancis, sama di Barcelona, Spain. Oke, terus Kak Jaki juga owner dan CTO PT Solusi Teknologi Bangsa. Masih, Kak? Ya, betul. Jadi sekarang saya lebih ke apa ya? Sebenarnya ini kayak sama teman-teman ini sih. Jadi kita gabung sama teman-teman kuliah waktu di Bandung gitu kan. Oke lah, sekarang kita bikin perusahaan aja deh. Kita ada nama PT-nya gitu. Jadi lebih gampang gitu untuk coba presentasi atau pitch ke calon-calon customer itu sih. Oke, berarti sampai hari ini ya, Kak? Sampai hari ini ya masih di jalan, tapi nggak fully waktunya untuk mengurus ini. Sebelumnya gimana Kak cerita kenapa Kakak banting setir? Awalnya kan Kakak kerja di perusahaan yang istilah terkenal, terus bergaji dolar lah, gede gitu. Kenapa jadi entrepreneurship? Nah gitu Kak. Oke, terima kasih Damai. Oke, jadi sebenarnya ini sih, saya memilih kerja di tempat ini pun memang karena pada saat itu kebetulan di perusahaan energi ya. Nah, energi oil and gas itu pas ketika saya lulus, banyak sekali tuh lowongan tuh di bidang oil and gas gitu kan. Nah, ini salah satu perusahaan yang memang diminati oleh seluruh jurusan ketika itu di ITB gitu ya. Jadi banyak sekali lah minatnya ke perusahaan ini. Sampai dari universitas lain pun pada datang ke ITB ya untuk tes ini. Nah, akhirnya kebetulan sebelum saya lulus pun udah keterima di perusahaan ini kan. Nah, disinilah mulai saya pengen fokus, oke lah, saya kayaknya pengen pensiun di perusahaan ini, soalnya kan masuknya juga susah gitu kan. Nah, mungkin, dan saya berpikir ingin menjadi CEO juga gitu di perusahaan ini kan. Oke. Nah, akhirnya berjalan. Nah, ternyata pas saya lulus, nah pada saat itu tiba-tiba ada big hit resesi ekonomi dunia kalau nggak salah. Waktu itu krisis moneter dunia ya kalau nggak salah. Yang dipicu oleh Lehman Brothers itu yang di Amerika kan. Dan dari situ pun oil and gas juga terpukul tuh perusahaan itu kan. Jadi harga minyak tiba-tiba turun. Terus kebetulan di mana-mana ada teroris gitu kan. Tadinya kan saya mau ditempatkan di Pakistan tuh. Nah kan mau tempatkan Pakistan karena pada saat itu ya karena ada bom di mana ya, di Karachi atau di mana gitu, di tempat saya akan bekerja gitu kan. Akhirnya seluruh aplikasi visa ke Pakistan di cancel gitu. Oke, nah gara-gara itu ya udahlah. Akhirnya saya ditempatkan di tempat lain, which is di Indonesia, yaitu di Balikpapan. Nah, disitulah saya mulai berkarir di bidang oil and gas sebagai field engineer. Nah, terus selama berkarir pun ternyata ketika di tahun 2014 terjadi lagi hal yang sama. Maksudnya adalah harga minyak tiba-tiba turun gitu kan. Nah, terus operation di mana-mana banyak yang di-cancel, terus banyak yang di layoff employee gitu ya. Dan saya berpikiran, wah, sewaktu-waktu kalau gini terus saya pun bisa kena layoff nih kan kayak gitu ya. Saya berpikir seperti itu. Sedangkan saat ini skill saya hanya di bidang ini gitu loh. Jadi ketika just in case worst case gitu ya, misalkan saya kena pengurangan gitu kan,
pengumpulan pekerja, nanti saya nggak bisa not ready for another things gitu kan. Nah dari situlah saya berpikiran, wah gimana ya, saya udah terlanjur di bidang energi. Nah tapi saya lihat di Eropa, di dunia lain, di dunia di luar Indonesia maksudnya ya, bukan di dunia lain jin. Jadi di sana mereka sudah mulai mengembangkan teknologi energi terbarukan. Nah dari situ saya terpikir, wah kayaknya tertarik nih gitu kan. Saya mencoba mendalami di bidang ini, gitu kan. Nah akhirnya dari situlah saya mulai mencari-cari kira-kira universitas apa nih yang ada di Eropa nih yang kira-kira betul-betul membahas mengenai energi terbarukan. Nah selain itu pun saya mencari yang ada relatednya sama entrepreneurship. Karena kenapa? Karena memang saya berencana ketika sudah mengumpulkan ilmu gitu ya, ilmu di luar sana gitu kan, saya bisa mengimplementasikannya di Indonesia. Nah seperti itu. Nah ketika saya apply di beberapa universitas gitu kan, nah jatuhlah ini ada program double degree. Nah double degree-nya ini dia konsorsium dari beberapa universitas di Eropa. Nah salah satunya kayak di Perancis, di Sweden, di Portugal, dan juga di Spain. Nah, selain itu pun, selain mempelajari mengenai teknologi energi terbarukan, nah mereka pun punya program sampingan. Nah, program sampingannya ini seperti summer course itu ya, seperti kayak winter course, di mana ditekankan engineer-engineer ini gitu ya. Jadi mereka punya pengetahuan di bidang entrepreneurship, business development seperti itu. Nah, jadi diharapkan ketika lulus, nah kita mengimplementasikan teknologi ini yang dipelajari secara teknis gitu ya, sebagai seorang engineer, lalu ini bisa membuat suatu startup gitu loh. Nah, di sana pun di dalamnya pun kita pitch juga gitu, kita pitch di depan kayak apa ya, mayor tuh apa ya, kayak Pemda kali, Pemda di Lisbon. Nah, jadi di situ ada datang dari perwakilan di sana. Terus kita coba pitch solusinya, nanti sama mereka dikasih komentar gitu kira-kira seperti apa. Nah jadi banyak di Spanyol pun sama, di situ dengan ada beberapa pengusaha orang Spanyol gitu ya, dari situ kita pitch dan dibimbing oleh mereka gimana sih caranya gitu, apa yang perlu kita improve gitu ya in real business gitu kan, nama mereka di guide seperti itu. Nah, jadi gambarannya seperti itu sih, Damai, untuk sekolah yang saya tempuh di Eropa gitu ya. Jadi nggak hanya teknis tapi di bidang bisnis dan juga entrepreneurship. Nah itu sih. Oke, jadi awalnya tuh dari job security yang tadi oil and gas menurun, barulah Banisir entrepreneurship. Karena kakak belum punya ilmunya, makalah pergi ke Eropa untuk menuntut ilmu. Oke. Singkat cerita, kakak teknik ke Indonesia. Hal apa sih yang pertama kakak lakuin di bidang entrepreneurship ini? Oke, nah kebetulan sebelum saya pulang pun saya ikut magang, kerja magang di Perancis ya. Jadi magangnya itu lebih ke digital teknologi. Nah jadi misalkan di bidang Internet of Things, software development, artificial intelligence, dan data analitik gitu ya. Jadi saya intinya ketika saya ngambil internship, saya nggak berpikiran ingin kerja di perusahaan itu. Nah tapi saya ingin mengambil seluruh teknologi lah ya, teknologi apa aja sih yang di teknologi center tersebut dikembangkan gitu loh, sehingga ketika saya pulang ke Indonesia saya sudah lengkap nih ilmunya nih. Jadi bukan ilmu dari bidang energi terbarukan saja, tidak dari bidang entrepreneurship-nya aja secara teori ya, dan juga saya ingin di bidang digital. Nah, kenapa di bidang digital ini? Karena memang saya melihat seperti tren global gitu ya, semuanya masuk ke digitalisasi gitu loh. Nah, ini pun sejalan ketika saya ngambil salah satu mata kuliah di Prancis yang jurusan nama mata kuliahnya kalau nggak salah Business Foresight. Nah, jadi kita mencoba meramalkan kira-kira 5 tahun, 10 tahun ke depan tuh dunia tuh akan seperti apa gitu kan. Ternyata semua isinya ya digitalisasi gitu. Dan otomasi robotik kayak gitulah ya. Entah itu dia di bidang oil and gas, entah itu dia di bidang let's say transportasi, terus dalam bidang pariwisata, pokoknya semuanya digitalisasi gitu kan. Nah, saya berpikir wah, sepertinya ini potensinya bakal bisa nih kita coba terapkan di Indonesia.
betul, ketika saya bulan Oktober masih di Prancis itu kayak lihat-lihat nih kira-kira saya bisa ngikutin apa. Oh ternyata ada turnamen, bukan turnamen ya, kompetisi. Jadi ada namanya kompetisi startup. Nah itu namanya Jakarta Startup Weekend ya kalau nggak salah ya. Nah jadi disitulah kita ikut kan. Nah di situ itu digabungkan antara 3 orang yang backgroundnya berbeda. Jadi yang backgroundnya sebagai seorang developer gitu ya. Terus ada lagi yang backgroundnya sebagai bisnis dan juga satu lagi background sebagai desainer. Nah kita dipertemukan di event itu. Nah di event itu tuh saya nggak kenal sama sekali sama orang lain gitu. Jadi saya sendirian gitu. Saya nggak ngajak temen, nggak ngapa-ngapain. Saya pengen tahu kayak gimana sih ekosistem startup di Indonesia kan gitu kan. Kalau di Eropa memang ada gambaran lah kira-kira seperti apa. Soalnya kan saya suka ikut pitch juga ya. Berdasarkan di ini apa akademis ya, bukan yang real juga sih sebetulnya. Tapi setidaknya ada gambaran ketika pitch itu apa yang perlu kita persiapkan kan kayak gitu ya. Nah disitulah kita membentuk ada tim tuh. Oke kita tim ya udah yuk kita bikin suatu produk yuk yang apa yang kira-kira bisa menyelesaikan masalah di Indonesia gitu ya. Dan ada teman saya bilang oh iya masalah di Indonesia yang paling dari dulu belum pernah selesai adalah masalah sampah gitu kan. Oh ya benar saya setuju. Ya udah yuk kita coba sampah ini kita coba membantu dalam bidang digitalisasinya. Ya kita bikin mobile apps-nya gitu kan atau kita bikin IoT device-nya, webnya, data analitiknya. Nah nanti kita coba propose seperti apa gitu kan. Akhirnya kita agree. Lalu kita mencoba mendevelop prototipe yang sederhana ya, maksudnya hanya sebagai idea. Soalnya waktu itu eventnya cuma 2 hari gitu, hari pertama dan hari kedua, dan harus udah ada prototipe. Setidaknya orang yang melihat tahu kira-kira konsepnya seperti apa sih kan kayak gitu kan. Nah kebetulan ketika kita pitch di situ kita menjadi juara ketiga, lumayan ya, juara ketiga dan lalu the most social impact startup. Nah karena kita berpikir untuk menyelesaikan masalah lingkungan ya. Soalnya itu kan lebih ke apa namanya ya, orang akan merasakannya secara sosial seluruhnya ya. Jadi yang tadinya kotor jadi bersih gitu kan. Jadi betul-betul hampir seluruh kalangan lah dapat gitu kan. Nah, akhirnya setelah itu kita menang. Terus saya nanya ke teman-teman, gimana yuk kita bikin yuk apa namanya? Kita bikin produknya lah atau prototipe-nya dulu. Kita coba kembangkan startup ini. Kebetulan event ke depannya ada dari startup akselerator seperti bisnis inkubator gitulah. Dia mengadakan event. Nah, disitulah kita coba, ya udah kita coba daftar ke sini. Siapa tahu nanti pitch kita dapat funding kan kayak gitu ya. Nah, akhirnya kita prepare gitu kan dan kita coba pitch di sana. Unfortunately kita nggak dapat di situ. Soalnya kenapa? Ketika saya ngobrol sama si jurinya di sana, dia bilang, oke, kalau kamu mau membenarkan ya, mau berkecimpung di bidang persampahan di Jakarta atau di kota-kota besar, sebaiknya kamu pahami dulu seperti apa marketnya gitu kan. Ini kan kamu masih ide nih, gitu kan. Kita nggak tahu nih keadaan real di lapangan seperti apa. Nah, sebaiknya kamu kumpulkan dulu aja datanya. Nah, akhirnya dari situ saya ngobrol sama teman-teman nih kira-kira kayak gini loh gitu kan. Nah, dari situlah saya kerasa tuh di situ bahwa teman-teman yang lain tuh nggak terlalu apa ya namanya ya, nggak terlalu passion di situ, benar. Nah, jadi hampir semuanya tuh yang dikerjain sama saya gitu ya. Misalkan dari develop produknya secara hardware gitu ya, terus develop mobile apps, terus develop web apps-nya. Selain itu pun mencoba strategi marketingnya seperti apa, financial plan gitu kan, terus business plan, terus rencana blendingnya seperti apa. Pokoknya banyak lah sekali itu. Di situ saya betul-betul itu betul-betul apa ya, hari yang bukan hari ya, selama 3 bulan itu saya betul-betul super sibuk lah, entah sibuknya kayak gimana gitu ya. Sampai-sampai waktu tidurnya paling cuma maksimum 5 jam dalam waktu 3 bulan itu. Benar-benar kacau lah itu. Setiap hari sampai kayak gitu, sampai-sampai gimana ya? Ya banyak sekali lah yang dikorbankan lah gitu lah. Walaupun sebetulnya kerjanya di rumah ya. Kita coba bikin planning, pokoknya semuanya dicoba direncanakan kayak gitu kan. Oke, setelah jadi seluruhnya, saya coba deketin potensial customer, misalkan kayak ke dinas kebersihan gitu ya, atau ke building management. Nah, dari situ saya coba propose, Pak, saya punya sistem ini nih, IoT, saya punya sensor, di mana sensor ini bisa mendeteksi kalau tempat sampah ini udah penuh nih Pak, gitu kan. Nah, nanti kalau misalkan dia udah penuh, baru bisa dijemput, gitu kan. Jadi kita nggak nunggu komentar masyarakat dulu, gitu loh.
Nah, atau misalkan kalau belum penuh nggak usah dijemput, jadi kita bisa menghemat bahan bakar truknya kan kayak gitu kan. Nah, akhirnya saya coba, oh ini idenya bagus nih mas, gini 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 gini, biasalah ya kayak gitulah. Nah ternyata pas udah gitu dia mention sebetulnya di Indonesia tuh masalahnya bukan pengangkutan sampahnya gitu kan, bukan sampahnya nggak terangkut gitu kan. Masalah utamanya adalah bagaimana caranya supaya si sampah ini dia tidak masuk ke TPA gitu loh. Jadi misalkan di Jakarta nih, misalkan ya saya nggak tahu numbernya berapa ya, misalkan sekarang seharinya tuh 10 ton gitu kan. Bisa nggak seharinya jadi 5 ton kayak gitu loh, sederhananya kayak gitu. Nah, intinya adalah mereka tuh ingin masyarakat pun berkontribusi untuk mengurangi pembuangan sampah ke TPA. Nah, salah satunya misalkan dipisah-pisah gitu ya, sampah organik dan non organik. Yang organiknya nanti dijadikan pupuk, terus yang bagian plastik-plastiknya atau yang non organiknya bisa kita jual kembali gitu kan. Nah, memang sebenarnya ini wacana dari dulu kan, tapi sampai sekarang nggak pernah ada yang terrealisasi gitu kan. Nah, itu masalahnya kan kayak gitu. Nah, kalau misalkan bisa seperti itu, mungkin kita bisa coba kerjasama kayak gitu kan. Nah, kebetulan karena memang saya proposnya bidang teknologi, digital teknologi, dan kita di tim kita itu nggak ada yang punya domain knowledge di bidang pengelolaan sampah. Akhirnya dari situlah kita mencoba ya udahlah kita nggak lanjutin lagi di sini gitu kan, daripada kita ngabisin waktu tapi ya nggak ada yang pakai. Akhirnya pecah lah ininya kan, pecah apa namanya timnya pecah seperti itu. Nah, akhirnya saya mengajak teman-teman kuliah gitu, gimana kalau kita bikin PT yuk gitu kan, bikin perusahaan gitu ya. Setidaknya kita bisa mulai jualan gitu, tapi kita nggak satu terpaku gitu di satu bidang aja persampahan gitu, tapi lebih ke solusi dan service kayak gitu kan. Nah, saat itulah kita mulai mencari kira-kira apa sih yang dibutuhkan dulu di masyarakat gitu kan. Nah, dari situ atau di perusahaan atau dimanapun gitu ya. Nah, dari situ kita coba solve problemnya. Nah, kira-kira seperti itu ya kalau misalkan membangun startup. Nah, dari situ pun sebetulnya ketika dengan teman-teman gitu ya dan saya pun sendiri gitu ya. Karena saya udah ngerasa ya waktu yang 3 bulan gak tidur-tidur itu gitu kan, saya sayang kali ini kalau misalkan kayak gini aja menguap begitu gitu kan, menguap ke langit gitu, entah nggak ada bekasnya. Nah, dari situ kan saya banyak belajar tuh secara bidang teknisnya gitu ya, terus secara marketingnya gitu. Nah, akhirnya saya membuat platform seperti Udemy. Jadi kayak platform website untuk pembelajaran online. Nah, itu jadi misalkan orang mau beli kursus skill Python gitu ya atau web development kayak gitu. Nah, itu bisa di situ. Oke, dari situ saya mulai kalau misalkan saya yang ngajar, saya yang ngurus platformnya kayaknya nggak bakal ini juga gitu kan nggak bakal kekejar juga waktunya. Nah, dari situlah saya mulai mencari-cari partner. Misalkan ada yang jago di mobile app, saya coba kontak mereka. Terus yang jago di bidang digital marketing dan lain sebagainya gitu kan. Nah, sempet sih awal-awal para partner ini tertarik, oh ini menarik nih, yuk kita coba gitu kan. Tapi at the end of the day, single factor lagi. Itulah single factor lagi gitu kan. Dari situ untuk yang startup itu kayak gitu ya. Memang kenapa? Sebetulnya lumrah aja ya. Kayak yang namanya startup kan kita nggak punya revenue. Terus dari segi customer pun kita belum jelas gitu kan. Nah, tipikal customer di seluruh dunia dimanapun itu dia tuh akan membeli produk memang kalau produknya itu udah proven gitu kan. Jadi si produknya udah punya brand atau setidaknya kita udah punya branding di bidang tertentu gitu misalkan. Tapi kalau misalnya kita punya branding, orang-orang kan nggak kenal kita ya. Misalkan oh Zaki nih gitu kan, dia membuat suatu produk yang bagus, tapi kan orang-orang nggak kenal siapa saya gitu kan. Nah, cenderung orang itu nggak bakalan beli kalau memang kita belum ada brand gitu dari segi produk provennya, terus dari segi orangnya itu sendiri. Nah, itu sih jadi kebanyakan apa ya yang saya alami itu untuk membangun startup susahnya di situ. Jadi yang pertama adalah membangun tim gitu kan. Terus udah gitu mencari customer itu yang paling susah ya. Nah, dan juga ya itu produk, branding dan sebagainya. Nah, itu sih sebetulnya Damai yang ingin saya sampaikan untuk misalkan orang-orang yang ingin berminat, oh startup nih, mantap nih, kayaknya saya pengen ikutan, saya pengen bisa menjadi next Gojek, next Bukalapak, next Tokopedia, ya silakan aja, coba dulu. Tapi ya itulah. Oke.
Ya, Kak, gitu. berarti Kak Jack itu kan dari Resikin, dari sampah, pengolahan sampah, terus nggak berhasil nih karena single fighter tadi, barulah bikin Udemy ya? Udemy. Mirip Udemy. Namanya edukasionline.com. Nah itu, bikin lagi itu. Nah, mungkin bisa ditarik pelajarannya buat temen-temen. Kalau cari tim tuh emang bener-bener hal pondasi utama ya Kak. Karena kan tadi berawal dari nggak kenal, akhirnya bikin suatu startup. Nah, berarti pembelajaran di sini kita harus bener-bener pertama kali itu dicari tim yang solid ya. Maksudnya yang Betul, bener-bener in gitu ke betul, startup itu. betul. Nah, Hmm. gini sih Damai. Jadi walaupun misalkan kita udah kenal lama sama siapapun gitu ya, tapi kalau memang dia nggak ada passion di bidang itu sama aja useless. Nah, Hmm. soalnya saya juga berkali-kali gitu kan ada kayak dengan siapa lah yang kenal gitu kan, yuk ada project ini yuk kita ikutan, ayo yuk ikutan. Jadi setiap ada peluang saya coba jalani. Saya sempat juga bikin startup untuk smart home, bikin terus Hmm. untuk lagi energi monitoring, ayo kita bikin produknya gitu kan. Nah, at the end ternyata customer itu pengennya pakai produk yang udah ada di pasar gitu loh. Kalau misalkan kita Hmm. develop sendiri, mereka kan nggak percaya produk kita bagus atau enggak. Memang kalau kita develop sendiri bisa murah gitu ya, tapi kan kita nggak punya brand. Misalkan kalau dari segi apa IoT device ya atau untuk smart monitor, smart home gitu ya. Misalkan kan punya kayak produksinya Siemens, General Electric kan orang udah pada tahu ya. Sedangkan kalau produk saya gitu Hmm. kan nggak, walaupun murah ini apaan kan kayak gitu. Kayak gitu. Jadi ya terkadang seperti itu juga. Nah, yang mengenai tim ya, mengenai passion. Nah, itu tuh sangat sulit. Maksud saya bener-bener kita satu tujuan gitu kan. Terus betul-betul kalau apapun yang terjadi, let's say kita lapar nggak makan 1 hari gitu ya, nggak Hmm. makan gitu, tapi tetap mau survive. Nah, yang seperti itu sulit menurut saya. Nggak banyak ada orang yang punya apa idealisme yang seperti itu. Apalagi kalau misalkan kita ataupun yang kita ajak itu udah berkeluarga. Nah, kayak gitu. Nah, Hmm. nah saran saya nih, mungkin saran saya misalkan yang dengarnya ada teman-teman mahasiswa nih, misalkan. Nah, selama kita kuliah, sebaiknya dimulailah dari situ. Maksud saya, cobalah jualan apa dulu gitu, jualan donat kek, ngapain gitu kan. Jadi kita tahu nih Hmm. kira-kira gimana sih kita supaya membuat customer kita itu senang yang pertama kayak gitu. Dan di situ cari tim, di situ di mahasiswa kan mahasiswa kan kita masih belum punya ini ya. Maksudnya masih belum tahu kita kira-kira nanti ke depan mau ngapain sih gitu ya. Nah, sebaiknya sih kita belajar di situ kan temennya juga kan deket ya. Kalau teman-teman mahasiswa itu lebih erat kan kayak gitu ya. Nah, dari situlah kita akan menemukan kegagalan-kegagalan tuh banyak di situ. Nah, diharapkan ketika udah lulus, nah kita belajar dari kegagalan itu dan jangan sampai itu terulang kembali gitu loh. Dan kita pun sudah hafal kira-kira developnya harus seperti apa, approach ke customer-nya seperti apa ya dari sedini mungkin. Terus yang kedua, walaupun misalkan udah lulus gitu ya, tapi kita kan nggak ada beban tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga ya, dari segi dari mas. Hmm. Ya, setidaknya kita bisa invest waktu di situ untuk mengembangkan diri, mengembangkan startup gitu kan, entrepreneurship. Nah, walaupun let's say at the end of the day gitu ya, udah 2 tahun, 3 tahun dan nggak bisa juga gitu, ternyata bukan di bidangnya jadi entrepreneur gitu ya. Nilai jual sebagai mahasiswa pun ketika kita menjalankan itu tinggi juga gitu loh. Misalkan nih kita pengen ke perusahaan yang bagus, udahlah saya nggak tahan nih di startup udah 3 tahun nggak dapat apa-apa misalnya kayak gitu dan pengen give up lah, bukan give up ya, maksudnya pengen switch ke tempat yang lain, ya udah saya kerja dulu aja deh kayak gitu. Nah dari situ kan kalian belajar banyak ya, jadi kita udah coba develop ini develop itu, nanti pun pasti orang calon employer-nya pun bakal tertarik, oh ternyata nih orang banyak melakukan sesuatu nih kayak gitu loh. Jadi menurut saya sih nggak ada yang sia-sia ya. Nah, satu lagi, sebenarnya entrepreneurship itu menurut saya ya, yang sekarang saya rasakan itu bukan kita tuh menjadi pengusaha yang sukses gitulah ya, sukses dalam arti Hmm. material gitu ya. Menurut saya entrepreneurship itu seperti mindset ya. Mindset apa? Maksudnya adalah jadi never stop learning gitu loh. Jadi kita tahu ada masalah di depan, kita coba solve dengan cara apapun, dengan cara yang inovatif, dan kita nggak akan berhenti untuk belajar gitu. Nah, sebagai entrepreneur kan belajar setiap saat ya, tiap detik kita belajar gitu. Nah, dari situ apa namanya? Karena memang tuntutan kalau nggak belajar kalah sama kompetitor gitu. Ya itu.
Makanya jadi kebiasaan-kebiasaan terus-menerus belajar walaupun hal yang sulit pasti mau nggak mau dipelajari gitu. Nah dari situlah itu akan membentuk suatu karakter gitu. Nah karakternya ini jadi kita ya apapun pasti ingin kita pelajari. Terkadang kalau misalkan kita udah nyaman gitu kan ya, apa namanya udah apa sih namanya zona nyaman lah ya. Kita terkadang kan udahlah kerja kayak gini aja deh. Sebulan kita selalu dapat gaji, terus kita nggak achieve apapun juga, nanti juga dapat gaji lah kan kayak gitu ya. Nah, mindset seperti itu sebenarnya harus kita ubah gitu. Nah, kita berpikir sebenarnya kalau pegawai kan sebetulnya bisa jadi dia pegawai tapi mindsetnya mindset entrepreneur gitu loh. Jadi setiap ada masalah di perusahaan dia, nanti dia pasti akan mencari solusi gitu. Wah, solusinya gimana nih supaya misalkan dari segi operation atau dari segi manajemen dan bisa diperbaiki oleh orang itu gitu loh. Nah, jadi at the end sih itu the way of thinking ya. Jadi kayak karakter menurut saya sih yang namanya entrepreneurship itu. Oke, Kak. Kalau boleh tahu berarti Kakak tuh dari awal coba-coba entrepreneurship sampai sekarang udah berapa tahun? Terus berapa banyak entrepreneurship yang produk atau bidangnya yang Kakak coba? Kan tadi Resikin, Udemy, terus pernah bikin juga yang mesin-mesin permainan gitu. Nah, berapa banyak yang Kakak coba Kak itu? Oke. Dari mulai start nih. Kayak pertama kali yang saya develop produknya ini yang IoT itu ya, yang buat tempat sampah itu kan sensor itu yang pertama. Nah, terus yang kedua saya coba bikin energi monitor. Energi monitor ini pengen tahu konsumsi listrik di setiap rumah. Itu bisa kita lihat dari app. Nah, itu. Terus yang ketiga kayak platform Udemy. Platform yang mirip Udemy lah, mirip Udemy yang ketiga. Terus yang keempat bikin device juga sih, device buat smart home. Jadi kita bisa matiin lampu di mana-mana, tapi masih dalam bentuk MVP ya, nggak sampai produk yang ready for sale gitu ya. Nah terus yang kelima bikin dingdong. Dingdong tuh apa? Arcade dulu ya. Permainan. Permainan zaman dulu lah. Permainan klasik lah. Nah dari situ. Terus udah gitu bikin ini juga, akhirnya bikin service untuk jadi web development. Web development-nya itu lebih ke sisi marketing ya, digital marketing ya. Justru malah yang hasilin duit, yang jualan games, yang arcade itu kan. Terus jadi sebagai web development ya, 2 itu. Terus sebagai konsultan artificial intelligence. Jadi machine learning gitu ya. Dapat dari situ, dan satu lagi jadi instruktur digital marketing. Jadi saya ngajar. Malah yang ngasihin duit di bidang 4 ini yang saya pelajari ketika mengembangkan device startup itu. I see. Jadi dari situ, jadi makanya nggak ada yang sia-sia gitu. Jadi saya bisa jualan skill saya. Kayak gitu. Oke. Jadi Kakak tuh nggak kapok meskipun udah nyoba tadi hampir 6, kayaknya mau 8 malahan tadi akhirnya jadi instruktur marketing gitu. Jadi nggak kapok karena Kakak yakin gitu ya nanti juga bakal kepake gitu. Betul. Satu lagi yang paling menarik nih. Jadi ternyata selama saya develop device gitu kan, terus develop web gitu ya, terus kan pasti pertama kali dapat uang dari situ kan senang banget ya. Maksudnya uang bukan dari perusahaan gitu ya, dari customer langsung ke saya gitu kan. Itu kan senang banget tuh gitu kan. Nah akhirnya saya coba lagi dan dapat uang lumayan lah, walaupun nggak banyak tapi dapat lah dari service yang coba saya berikan gitu ya. Nah ternyata dapat uangnya itu biasa aja gitu, kesananya nggak terlalu merasa senang lah, seolah-olah kayak gitu ya. Justru yang membuat saya senang adalah ketika saya mendevelop alat-alat itu, terus ketika saya belajar sesuatu yang baru, terus udah gitu saya kayak bikin blog, bikin YouTube channel gitu ya. Terus udah gitu saya ngajar juga di instruktur kerjasama dengan salah satu lembaga pelatihan kerja gitu ya di Jakarta sebagai instruktur digital marketing. Ternyata dari situ misalkan di komen YouTube saya ada anak-anak kuliah gitu ya yang mungkin lagi belajar programming, dia tuh bilang terima kasih banget ya, ini ilmunya sangat bermanfaat kayak gitu loh. Wah ternyata kayak gini justru membuat saya lebih senang dibandingkan dengan saya mendapatkan uang pertama kali bukan dari perusahaan gitu loh. Nah terus ketika saya jadi instruktur juga, kebetulan pada saat itu peserta-pesertanya adalah orang-orang korban COVID. COVID-nya tuh yang di lay off gara-gara COVID ya, perusahaannya kan bangkrut.
terus mereka dikeluarkan ya, memang gimana ya ekonominya nggak jelas. Nah, mereka pun ngerasa, oh terima kasih sudah memberikan ilmu lah ya, soal ilmu mengenai digital marketing. Jadi saya bisa survive nih, walaupun misalkan saya nggak kerja, saya bisa jualan ini, jualan itu. Nah, justru itu yang membuat saya senang ya. Jadi ketika orang lain merasa ada impact kita ke kehidupan dia gitu loh. Nah, disitulah saya pikir, wah kayaknya jadi dosen lebih enak nih kan gitu kan. Jadi saya bisa sharing knowledge. Kenapa sharing knowledge itu penting? Karena yang saya pahami sekarang, setiap kali saya sharing knowledge, pasti ada ilmu lain yang saya dapat yang baru gitu loh. Jadi apa ya? Nah, jadi kayak aksi reaksi lah. Hukum Newton 3 kan kayak gitu. Kita memberikan sesuatu dan ada reaksinya gitu ke kita juga gitu ya. Ya mungkin kayak mungkin seperti kayak hukum semesta kali ya. Hukum semesta hukum alam lah. Kita memberikan sesuatu yang positif, kita pun akan mendapatkan positif dan terus bertambah. Kalau misalkan dari Islam kan, kalau kita bersedekah kan kita akan semakin kaya tuh. Nah, ini sedekah kita dengan ilmu, kita semakin pintar, seolah kan kayak gitu ya. Oh, oke. Nah, dari situ saya mikir, makanya kenapa Kak? Betul. Makanya kenapa Kak Jaki banting setir jadi dosen, karena awalnya ada yang komen di channel YouTube Kakak, terus ternyata lebih seneng dapat kayak feedback seperti itu daripada uang dari perusahaan tadi ya. Makanya jadilah dosen gitu. Betul. Itu salah satunya. Sebetulnya memang dari dulu saya pengen jadi dosen ketika saya S1 pun gitu ya. Tapi ada alasan lain juga gitu. Tapi kan dulu cuma hanya ingin gitu ya. Tapi nggak tahu kayak gimana sih impact-nya. Nah, itulah impact seperti ini yang ingin saya coba ada rasa senang sendiri gitu loh di dalam dada gitu. Kalau misalkan bisa dikatakan seperti itu ya. Jadi berbagi ke orang itu tuh ternyata lebih menyenangkan dibandingkan kita mendapatkan sesuatu dalam bentuk aset. Beda ya kalau misalnya kita cari uang kan kita cari gitu kan. Terus kalau nggak dapat, gua nggak dapat, capek gitu kan. Nah, sedangkan kalau kita memberikan gitu ya, memberikan ilmu, kita tuh ngerasa kayaknya energi positifnya kita keluarkan ke mereka, mereka senang, terus ada impact baliknya dari semesta gitu loh. Nah, itu sih yang saya. Berarti kepuasan hati Kak Jaki lebih gede pas dapat kayak membagi ilmu. Oke. Tapi nih Kak, one day nih, kalau kan sekarang dosen nih, one day nih kalau disuruh jadi entrepreneurship lagi, misalkan bikin lagi sesuatu, masih mau? Sampai sekarang saya selalu bikin sesuatu sih. Sampai sekarang. Oh, oke. Tapi tunggu aja nanti, maksudnya sampai sekarang saya masih bikin kayak gitu di waktu-waktu senggang saya. Soalnya memang itu pun ngoprek-ngoprek itu tuh sesuatu yang menyenangkan juga gitu. Jadi kita waktunya tuh nggak kerasa dan ada hasilnya nanti. Nah, sampai sekarang saya masih melakukan itu. Berarti nggak kapok Kak setelah beberapa kali mengalami up down-nya jadi entrepreneur? Nggak kapok nih berarti? Menurut saya sih nggak ada kata gagal ya. Menurut saya sih kan itu kan kita belajar proses, at the end of the day kan waktu. Kita kan membeli dengan waktu ya. Kalau misalkan dari salah satu ayat lah, wal asri demi waktu gitu kan. Saya baru paham ternyata waktu itu seperti ini ya. Artinya adalah kalau kita manfaatin waktu untuk hal yang bermanfaat, apapun itu pasti ngebalik ke kita gitu loh. Nah, misalkan waktu saya bermanfaat, misalkan saya mencoba mendevelop sesuatu, mungkin suatu saat alat yang saya bikin ini ada orang yang pakai gitu loh dan suka gitu loh dan benar-benar dirasakan manfaatnya. Nah, sampai saat ini pun saya masih melakukan itu sih. Untuk develop produk yang lain. Berarti lewat ini ya Kak, PT Solusi Teknologi Bangsa berarti Kakak ini? Lewat situ. Oh, oke. Iya. Beberapa kali nyoba, Kak Jaki nggak kapok, terus bikin sampai hari ini. Oke. Terus Kak, soal mental Kak, gimana tuh? Mental biar kuat nih. Kan nggak mudah ya ngecoba berapa kali gitu, coba lagi. Mentalnya gimana Kak kalau mau jadi entrepreneur? Oh iya, satu lagi. Saya pun keterima jadi dosen, ini berdasarkan ilmu yang saya pelajari ketika mendevelop produk. Oh, ada nyambung juga. Betul, nyambung. Jadi soalnya saya kan ngedevelop produk mengenai artificial intelligence misalkan. Oke, terus saya develop produk mengenai Internet of Things. Nah, sekarang saya ngajar mengenai itu, which is jadi saya senang juga gitu. Wah, ngerti.
Kayak gitu. Kalau misalkan saya suruh ngajar yang lain gitu, yang bukan saya kerjakan pada saat entrepreneurship, nggak bakal enjoy juga kali ya. Oke, Nah itu. ngerti Kak. Mm. Nah, mengenai mental tadi, menurut saya gini aja sih ya. Mungkin lebih ke spiritual kali ya. Gini sih, jadi intinya gini. Ketika kita melakukan sesuatu gitu ya, terus kita nggak ada harapan yang sangat tinggi. Soalnya gini loh, misalkan kita terlalu angan-angan yang tinggi lah ya, seolah-olah angan-angan yang tinggi. Memang kita harus punya visi ke depan, misalkan 10 tahun ke depan saya akan menjadi profesor, misalkan kayak gitu ya. Nah, kan dari situ kan kita tahu nih, apa yang harus kita lakukan gitu ya. Nah, sebenarnya saya selalu mendoktrin diri saya sendiri dengan cara sugesti ya. Misalkan gini, saya 10 tahun ke depan ingin menjadi profesor gitu kan. Nah, jalannya apa? Misalkan 2 tahun ke depan saya harus PhD dulu nih, daftar S3 gitu ya. Nah, di depan laptop saya tulis di situ 10 tahun profesor, terus 2 tahun di situ ada S3 di tujuan universitasnya apa. Setiap kali kan saya lihat gitu ya. Kenapa saya melakukan itu? Karena itu kejadian ketika saya SMA. Ayo, ketika SMA di SMA saya itu yang masuk ke kampus ITB itu nggak banyak dari dulunya, paling cuma satu angkatan gitu kan. Nah, kalau misalkan saya pengen masuk ke kampus ITB itu hal yang tidak mungkin lah, seolah kayak gitu lah, misalkan ya. Nah, itu di kamar saya ditulis teknik mesin ITB. Jadi waktu setiap hari saya lihat ya. Selain itu, ketika SMA pun saya memang ingin ke Perancis. Sempat saya ingin ke Perancis. Saya pengen tinggal di sana karena pada saat itu Piala Dunia 98 kalau nggak salah. Saya tuh fans Zinedine Zidane lah kalau nggak salah. Bendera Perancis saya tulis saya simpan di kamar saya. Jadi setiap hari itu saya ngeliatin itu sampai saya belajar bahasa Perancis waktu SMA. Padahal nggak penting kan, mau ngapain gitu. Terus udah gitu, ya itu, terus udah gitu akhirnya saya keterima di ITB kan gitu kan. Nah terus yang mengenai di perusahaan yang saya targetkan juga sama, saya tulis di kamar kosan saya nama perusahaan itu. Saya lihat tiap hari. Nah dengan adanya begitu, kita akan ada termotivasi gitu ya. Jadi dari dalam diri kita sendiri, tujuan saya kayak gini, berarti apa yang saya harus lakukan. Jadi sebagai reminder kita. Nah itu salah satu caranya untuk memotivasi kita secara sugesti. Jadi semua tujuan-tujuan kita ditulis aja, tapi jangan banyak, misalnya ada 100 tujuan kan itu nggak target ya, nggak bullseye gitu loh. Kalau betul satu aja yang benar-benar diinginkan apa gitu kan. Nanti dari situ ya kita fokus aja di situ loh. Dan jangan lupa juga berdoa. Nah, maksud saya berdoa itu adalah gini. Ciri-ciri yang dikabulkan doanya adalah misalkan gini loh sederhananya. Misalkan saya pengen berdoa, saya pengen sekolah di sini misalnya. Sebetulnya dengan gini aja nggak cukup gitu. Nah, ciri-ciri doa itu dikabulkan menurut saya ada perubahan di perilaku kita sehari-hari. Misalkan yang tadinya kita malas gitu kan. Terus yang tadinya kita nggak mau baca gitu kan. Nah, dengan berdoa itu sugesti nanti tiba-tiba kita jadi rajin baca, terus jadi rajin olahraga, pokoknya jadi rajin lah intinya kayak gitu. At the end of the day memang kita sendiri gitu yang melakukan gitu. Ya dengan bantuan sugesti kita gitu. Nah itu sebenarnya at the end selalu yang saya tekankan adalah hukum Newton 3 sih. Aksi sama dengan reaksi. Jadi kalau misalkan kita kerja keras itu nggak bakal sia-sia gitu. Pasti itu. Soalnya kan Tuhan yang Maha Kuasa kan melihat ya kerja kita seperti apa, ya kan? Masa sih misalkan Tuhan melihat makhluknya kerja keras tapi nggak dikasih apa-apa, mungkin nggak? Nah di sini ya bedanya antara kecerdasan dan kepintaran. Nah kalau kepintaran, misalkan saya pintar matematika nih, karena memang tiap hari saya ngubek rumus matematika gitu kan. Tapi ketika orang lain menanyakan saya pakai bahasa Inggris, saya nggak akan bisa jawab sama sekali. Soalnya memang keahlian saya matematika. Saya nggak bisa di bahasa Inggris. Beda, kalau kecerdasan kayak gini.